Roslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf untuk Bu Fitriani. Saya di sini ada sesuatu dan lain hal. Saya minta kesediaannya untuk bertukar, gitu, switching gitu kayak gitu. Nah, untuk Bu Nur Halifah, alhamdulillah barakallah sudah hal yang sangat luar biasa ya, blended learning untuk diterapkan. Ini kan ada tantangan-tantangan kita sebagai pengajar, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 gitu kan. Ini semua Ibu Nur Ibu Fitriani juga sudah memberikan kita banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali aplikasi-aplikasi teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, untuk saya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Roslina, saat ini saya sedang kuliah. Karena materi saya adalah pembelajaran, jadi selain sebagai pengajar, saya juga saya juga sebagai subjek, saya juga sekaligus sebagai objek pembelajaran ya. Saya juga mahasiswa, saya juga mengajar. Saya mengajar di Universitas 19 November Kolaka. Saya mengajar di dua prodi bahasa Inggris dan juga di prodi manajemen. Di prodi ini untuk kuliah saat ini sebenarnya saya masih mahasiswa di Unisa Malaysia, mengambil PhD untuk pendidikan bahasa Inggris, sementara untuk di UHO saya mengambil konsentrasi manajemen pendidikan ya. Nah, apa kaitannya materi saya dengan ini, dengan latar belakang saya? Nah, home base saya sebagai seorang dosen, home base saya adalah di FKIP, Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Output dari fakultas kami adalah calon-calon guru, kayak gitu. Jadi bagaimana kami sebagai dosen melead, mengorganisir ataupun mengarahkan, maaf suara kecil ya. Oke, baik. Bagaimana kami melead, bagaimana kami mengorganisir mahasiswa kami agar nantinya bisa mengajar, artinya menjadi seorang pendidik, bisa betul-betul mentransfer ilmunya, yang bisa betul-betul bisa betul-betul mengubah apa yang ada di kepalanya pindah ke kepala anak-anaknya kayak gitu. Kalau misalnya di SD, SMP kan siswa, kalau di tingkat ini kita katakan mahasiswa kayak gitu. Nah, pada tahun 2014 saya dipercayakan membawakan mata kuliah namanya English for Young Learner ya. Itu mata kuliah bagaimana kita mengajar mahasiswa agar bisa mengajar nanti ketika selesai bisa mengajar anak-anak usia dini. Taruhlah misalnya anak 0 tahun sampai nantinya anak-anak SD seperti itu sampai usia SMP. Nah, dari buku-buku yang saya pelajari, literatur yang saya pelajari, itu saya hanya temukan bahwa karena di mata kuliah itu kita harus ada topik pembahasan karakteristik pelajar. Nah, di buku-buku yang saya temukan, literatur yang saya temukan rata-rata hanya membagi bahwa membagi karakteristik siswa, karakteristik pelajar itu berdasarkan kategorisasi usianya saja. Misal 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, kayak seperti itu. Atau ada yang membagi 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun. Ada pembagian-pembagian seperti itu. Dan karakteristik yang ditawarkan, karakteristik yang diperlihatkan adalah cenderung terlihat general ya. Misal anak 0 sampai 1 tahun, mereka lagi sedang fase belajar, belum bisa, kalaupun berbicara mereka belum bisa mengeluarkan, belum jelas, mereka punya pronunciation itu belum jelas. Terus di usia misalnya 2 tahun mereka sudah bisa mengekspresikan diri, di usia 3 tahun mereka bisa lagi mencari lagi butuh penguatan agar mereka bisa punya rasa percaya diri untuk menghadapi lingkungannya mereka. Rata-rata hanya seperti itu. Misalnya 4 tahun mereka lagi senang-senangnya bereksplorasi, lagi senang-senangnya belajar, bermain. Usia 5 tahun itu mereka sudah bisa mendengarkan, sudah bisa mengeluarkan pendapat. Rata-rata sih hanya memperlihatkan karakteristik yang menurut saya sesuatu yang
general sekali. Ya, kenapa? Karena betul di usia 4 tahun mereka sedang bereksplorasi, mereka sedang aktif-aktifnya bermain. Tetapi ketika kita ke sekolah-sekolah, ke sekolah TK, ada kan anak-anak yang hari ke sana kemari, mereka sudah di luar sana. Atau ada juga anak ketika waktu belajar, ketika waktu tidak bermain, itu tidak apa. Ada juga anak yang menyendiri duduk di pojok, dia lihat teman-temannya seperti itu. Oh, berarti saya ada sesuatu yang berarti ini ada sesuatu yang berbeda, ada Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Boleh saya ginikan ya saja ya? Ya, bisa, Bu. Nah, karena apa ya? Dengan melihat seperti fenomena seperti itu, bahwa ternyata anak-anak itu kita tidak bisa mengeneralkan bahwa usia 4 tahun mereka adalah anak-anak yang mau bermain, anak-anak yang mau belajar dengan cara seperti ini. Kita tidak bisa mengeneralkan seperti itu. Kenapa? Karena ternyata setelah saya menelusuri beberapa literatur, akhirnya saya temukan bahwa ternyata kecenderungan anak belajar itu pada dasarnya tergantung dari fitrah mereka, dari apa yang ditakdirkan sama Allah mereka. Ada yang salah satu fitrah yang bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan dalam pembelajaran adalah fitrah genetika seorang anak. Fitrah genetika itu ada boleh apakah dia secara genetik anak perempuan, apakah secara genetik apakah secara genetik dia adalah anak laki-laki, itu sangat berbeda. Nah, untuk kali ini saya melihat saya melihat genetika seorang anak berdasarkan dominasi kerja otaknya. Ya, mungkin bisa panitia tolong slide-nya langsung digambar otak. Maaf, apa bisa slide-nya digambar otak saja dulu? Semoga bisa ya. Nah, ini tantangan belajar ya sekarang. Nah, kadang dia tertinggal. Kita lihat anak kok tertinggal ya. Siswa ini kayaknya ketinggalan. Siswa ini kok susah ya kalau diajar. Siswa ini kenapa ya tidak suka kalau kita ajar seperti ini? Kenapa dia malas? Terus kalau misalnya ada nilai, nah nilainya dia jelek. Kenapa ya? Ini kan tantangan pembelajaran sebenarnya. Oke, boleh lanjut ya. Nah, ini dia ya. Aduh, apakah ada gambar otak? Penitia maaf, apakah ada gambar otak yang di slide-nya saya? Jin? Nggak ada ya gambar otak? Ini ya, Bu. Bukan ya? Itu lingkaran. Oh, gambar otak ya, Bu. Tunggu ya, Bu. Di bawah mana? Ya, gambar ini, maaf. Ya, ini ya. Ya, ini coba kita lihat. Pada dasarnya secara genetika, secara fitrah, semua manusia ditakdirkan punya kelima otak ini, punya kelima bagian otak ini. Ada otak kiri bawah, otak kiri atas, kanan bawah, juga ada otak. Semua punya. Hanya saja ternyata Allah hanya mempunyai dari otak ini yang optimal. Tidak mungkin ada manusia yang optimal kedua otaknya. Dia pasti punya hanya bisa satu saja yang optimal. Apakah itu dia otak kirinya saja yang bagian bawah, atau otak kiri bagian atasnya, otak kanan atasnya,
kanan bawahnya ataukah otak tengahnya. Manusia tidak mungkin bisa sudah ditakdirkan bahwa kita hanya bisa satu on, bisa optimal dari satu ini. Yang namanya itu adalah dominasi. Nah, anak-anak yang dominasi otaknya dominasi bekerja, dominasi berpikir, didominasi oleh otak kiri, bagian bawah itu disebut ada anak-anak sensing. Nah, itu kita lihat bahwa sensing memori ya. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kekuatan belajar, kekuatan memori. Ya, maksudnya kekuatan memori, mereka tipe-tipe anak yang cepat sekali menghafal, ya, mereka cepat sekali menghafal. Ketika disuruh, ketika ada pekerjaan, mereka akan cepat melakukan. Apapun yang kita minta ke dia, mereka akan langsung kerjakan karena tidak perlu mempertimbangkan ini kenapa saya harus kerjakan ini. Kalau misalnya ditulis A, cepat dia akan kerjakan. Sayangnya anak-anak ya. Nah, anak-anak seperti ini mereka nah, di anak-anak seperti ini kalau misalnya belajar sekitar, saya langsung saja ke anak-anak TK ya, biar lebih ini gampang ininya. Anak-anak TK misalnya yang punya dominasi otak sensing, ketika guru mengajar di hadapannya, baik ini online maupun offline, mereka tidak bisa langsung concern dengan apa yang mereka butuh. Ada yang namanya pemanasan ya, semua kita kan pasti ada pemanasan, butuh stimulus seperti itu. Anak-anak sensing ini butuhnya dalam bentuk olahraga ringan, mereka butuh bergerak-gerak kayak gitu. Nah, kapan kita tidak memberikan hal seperti, kapan kita tidak membuat mereka beringat dulu, terus langsung meminta mereka mengerjakan tugas, maka Bapak Ibu akan temukan di dalam kelas, baik ini online maupun offline, anak-anak yang meninggalkan ruangannya atau ruangannya, atau anak yang meninggalkan tempat duduknya. Kenapa? Karena dia konsentrasinya mereka, fokusnya mereka belum bersama kita. Mereka masih ada di tempat lain. Bagaimana kita meraih fokusnya dulu. Nah, untuk mengajarkan kita butuh anak-anak kita fokus dengan diri kita. Bagaimana mereka fokus? Cara mereka mengajak mereka fokus. Anak-anak sensing adalah kita buat dulu mereka berkeringat. Kita satukan frekuensi kita dengan cara ya, kita buat dia otot-ototnya ini bergerak-bergerak, dan nanti setelah itu kita ajak duduk. Seperti itu anak-anak sensing. Kapan tidak kita lakukan? Ketika kita mengajar, anak sensing akan berdiri ke sana kemari, akan mengganggu temannya, apakah akan mencubit, apakah akan melempar, atau apakah akan menendang, apakah dia akan menutup laptopnya. Yang seperti itu. Ini anak sensing. Dan kita tidak bisa salahkan anak-anak kan hal seperti itu. Karena dasarnya yang membuat mereka melakukan hal seperti itu adalah kita sebagai pengajarnya, kita sebagai orang tuanya yang tidak memberikan mereka apa yang mereka butuhkan untuk belajar. Nah, kebutuhan kedua dari anak sensing adalah kita kadang temukan kan anak-anak yang mau belajar, tapi bukunya rapi dulu disusun, pulpennya dulu pulpennya harus rapi, di sampingnya meja belajarnya harus rapi, sekitarnya itu harus bersih. Nah, anak-anak sensing itu butuhnya hal seperti itu. Ya, harus dulu yakin bahwa bahwa diri saya ini sudah siap untuk belajar kalau saya rapi. Ya, rapi. Tempat saya rapi, saya sudah siap, laptop saya sudah siap. Gitu. Dia butuh seperti itu, makanya dia bergerak-gerak. Nah, kapan kita mengajar kita lihat anak-anak yang kelihatan gerasak-gerusuk ke sana kemari, bisa tanda-tandain anak sensing. Nah, bagaimana kita membantu mereka? Ya, pada saat mau mengajar jangan dulu langsung vlog, kita kasih dulu waktu, ayo kita senam, ayo kita seperti ini, ayo kita kayak gini, ayo kalau masih mau rapikan barang-barang bukunya ya kita rapikan seperti itu ya. Kalau untuk anak-anak sensing. Nah, untuk anak-anak sebenarnya materinya ini agak panjang, tapi ini kami di sini di Sulawesi sudah mau persiapan sholat duhur, jadi saya agak skip seperti itu. Tidaknya bisa menyampaikan kelima nanti dominasi otak ini ya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi otak. Kalau misalnya anak-anak
saya enggak ya, saya ingat dulu ya yang soalnya orang tidur di depan saya. Tidur ya, oke. Berikutnya adalah anak-anak yang otak ke kiri atasnya lebih dominan ketika dalam segala hal ya, sebenarnya dominan dalam segala hal. Ini adalah tipe anak thinking. Anak-anak thinking ini adalah anak-anak yang analisis. Kalau anak sensing, ketika kita mengajar, mereka tidak bisa terlalu lama duduk di tempat. Kenapa? Karena dari dalam itu kayak ada yang menggaruk-garuk. Dari dalam dirinya itu ada yang gelitik-gelitik. Kayak di belakangnya itu kayak ada yang gelitik-gelitik supaya mereka bergerak, supaya mereka berdiri seperti itu. Itu fitrahnya mereka, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada anak seperti itu, dan kita jangan marah ya. Kita hanya mengerti, kita fasilitasi mereka supaya bisa belajar. Tapi jangan salah, sekalipun mereka bergerak, sekalipun mereka meninggalkan tempat, bukan berarti fokus mereka, ataukah bukan berarti bahwa mereka tidak sedang mengikuti pelajaran yang kita berikan. Boleh jadi dengan hal seperti itu dia berjalan, dia sedang mengumpulkan kembali konsentrasinya agar bisa kembali bersama kita. Nah, ini persoalan mengajarkan bagaimana kita punya frekuensi yang sama dengan orang yang kita sampaikan. Seperti sekarang ini. Nah, anak-anak thinking bisa lebih bertahan lama duduk dibanding anak-anak sensing. Kenapa bertahan lama duduk? Karena anak thinking ini ketika diberikan sebuah informasi, taruhlah kita mengatakan di gambar, ini untuk anak TK ya, kita tulis di depan ini 1, nah, sampingnya tulis 2. Dia akan berpikir, kenapa yang tulisannya begitu 1? Kenapa yang tulisannya kayak begitu 2? Kenapa bukan yang tulisan 2 itu yang disebut 1? Dia akan berpikir seperti itu. Mereka sedang berpikir di dalamnya, maka mereka akan mereka memikirkan hal seperti itu. Beda dengan asensi yang kita katakan ini 1. Dia akan bilang, oh itu 1. Oh ini nomor 2, oh ini 2. Jadi anak sensing cepat hafal. Anak thinking cepat juga sih, bisa lebih ini lagi, tapi dia tidak sekedar hafal, tapi dia pertanyakan dulu. Kenapa begitu tulisannya nomor 1 kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tulisan nomor 2, di rumah mungkin dia diajar, diperlihatkan nomor 2 sama orang tuanya. Terus ada juga yang perlihatkan nomor 2, tulisan nomor 2 dari kakaknya. Terus tiba-tiba ketika belajar diperlihatkan nomor 2 dengan tulisan yang berbeda-beda. Mereka akan berpikir, kok nomor 2 kayak gitu ya, nomor 2-nya di sini beda, sini itu akan terpikir di mereka. Itu anak thinking. Kalau anak sensing enggak memikirkan hal seperti itu lagi. Ya disuruh tulis dong nomor 2, udah tulis nomor 2. Anak thinking, saya tulis nomor 2 yang seperti apa ya? Yang seperti mamaku kah, seperti kakak kah, atau seperti begitu juga anak thinking. Jadi dia butuh waktu. Tapi anak-anak seperti ini jangan diganggu konsentrasinya. Kapan kita ganggu konsentrasinya, mereka akan cepat buyar, mereka akan cepat ketika dia sedang belajar, terus tiba-tiba misal anak sensing ini kan anak-anak, kadang kita sebut anak yang usil. Kenapa? Karena kalau sudah selesai pekerjaannya selesai, temannya belum selesai, sudah dia akan cari teman bermain. Kadang kan dia akan melemparkah, atau kakinya kayak yang bergerak atau tangannya kayak yang bergerak agar ada temannya dia bicara. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, maka yang kita lakukan untuk anak-anak thinking, untuk anak-anak thinking sebagai pengajar, sebagai orang tua, ya usahakan mereka tidak berdekatan dengan anak-anak sensing. Ya, kenapa? Karena itu ketika sudah diganggu, sedikit saja kita ganggu, yang tadinya sudah tahu polanya menulis nomor 2 itu dari atas ke bawah, terus tiba-tiba dilempar, sudah fokusnya habis. Nah, sudahlah, dia akan ikut bermain dengan anak-anak lain yang sudah terlanjur bermain kayak gitu. Jadi anak thinking butuh 1 saja, kita fasilitasi dia bagaimana agar dia bisa fokus, konsentrasi dan tidak terganggu. Dan berikutnya anak-anak thinking ini butuhnya buku-buku yang bermutu, buku ya. Dia buku yang bermutu, buku ruangan khusus ketika kita belajar di rumah, dia butuh ruang khusus. Suaranya hilang. Jangan diajak di situ ada misal ada suara televisi, ada suara orang main game, ada suara apa, dia tidak akan fokus. Disuruh berapa banyak pun, diiming-iming apapun, anak thinking tidak akan belajar. Kenapa? Karena dia sedang tidak konsentrasi. Anak thinking butuh konsentrasi, butuh ruang tersendiri.
kapan sudah ada sedikit saja sudah. Nah, makanya waktu belajarnya mereka itu kadang di tengah-tengah malam itu mereka akan sangat efektif mereka belajar pada saat tidak ada gangguan apapun. Ya. Berikutnya anak intuiting. Nah, tadi di chat ada pertanyaan, anak saya disuruh belajar tapi kok tidak aktif kayak gitu ya. Boleh jadi kayak gini. Kita ke intuiting dulu ya. Ini kalian mungkin nanti akan ketemu jawabannya Bapak. Nah, anak-anak intuiting ini dominasi otak yang bekerja pada mereka adalah otak kanan atas. Mereka ini adalah anak-anak kreatif, anak-anak yang imajinatif. Ya. Kalau tadinya anak thinking, ketika diperlihatkan nomor 2, kenapa gambarnya kayak gini, nomor 2-nya ini beda, kenapa nomor 2-nya ini beda. Tidak hanya sekedar bertanya, tapi dia sudah, mungkin kita di depannya ada nomor 2, tapi yang ada di pikiran mereka itu, 2-nya itu sudah tertulis bersambung-sambung, 2. Apakah nomor 2 ini sudah bentuk bebek? Apakah nomor 2 ini sudah bentuk wajah orang? Apakah nomor 2 ini sudah menjadi bentuk hidung? Itu yang ada dalam kepala mereka. Karena mereka memang anak-anak imajinatif. Nah, dalam pendidikan kita, dalam pendidikan Indonesia, kita cenderung melihat bahwa di dalam kelas kita akan temukan anak-anak yang tidak bicara, tidak mengatakan apapun. Ya, kita tidak mengatakan apapun. Mereka tidak, anak-anak ketika diajar, ini anak kok diam saja ya, ini anak kok tidak memperhatikan kali ya. Sebenarnya anak-anak intuiting itu diam, dan dalam diamnya itu mereka sedang memperhatikan. Ya, gitu. Hanya ketika kita kasih tugas, anak-anak intuiting ini butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan apa yang kita minta. Ya, bukan karena mereka bodoh ya, bukan mereka karena tidak tahu, tapi memang secara fitrah di kepalanya mereka itu sedang melayang-layang. Sedang melayang-layang. Ini kalau dikasih tugas, bagaimana ya kalau misalnya taruhlah kita suruh kita minta mereka menggunting kertas. Nah, ketika itu kan ada garis-garis ya, kita gunting-gunting. Kalau anak sensing, dia guntingnya akan lurus seperti yang kita minta. Ya, rapi sekali. Kenapa? Karena memang mereka ini anak-anak penurut, sesuai dengan aturan. Kalau anak thinking kan, tadi mungkin akan gunting juga, tapi bertanya dulu, kenapa harus digunting di sini? Kenapa bukan di sini yang digunting? Dia akan bertanya seperti itu. Kalau anak intuiting, tidak hanya sekedar bertanya, kenapa harus gunting sini? Tapi dia juga berpikir, tapi dia tidak berbicara, dia hanya dia berbicara dengan dirinya sendiri di dalam. Bagaimana ya kalau misalnya ini saya gunting di sini? Bagaimana ya kalau misalnya saya gunting ke sini? Jadi kita temukan anak-anak seperti ini, kita sudah kasih aturan mainnya seperti ini, tapi ketika ternyata yang dilakukan berbeda dengan aturan, nah itu tipe-tipe anak intuiting. Nah, jangan sekali-sekali, nah anak-anak intuiting ini sebenarnya anak-anak kreatif. Di dalam pikirannya, bagaimana ya kalau misalnya saya gunting tidak sesuai dengan garis ini, kira-kira kalau seperti ini mungkin modelnya akan seperti ini, dan dia ikutilah apa yang ada dalam pikirannya. Diguntinglah misalnya model ular dia punya kertas. Kadangkala sebagai seorang pengajar, sebagai orang tua kita menganggap, kenapa begitu, kenapa seperti itu, bukan seperti itu, yang kita tidak seperti itu salah, kita menyalahkan. Nah, disinilah yang membunuh kreativitas mereka. Karena sering mereka mendapatkan perlakuan seperti itu, apa yang mereka lakukan itu dianggap salah, akhirnya anak-anak intuiting ini cenderung tidak kita sebenarnya membunuh kreativitas mereka, membunuh mereka punya dominasi otak mereka. Akhirnya mereka pikir, tidak usah lah, tak perlulah saya kerja, nanti ujung-ujungnya juga akan dianggap salah kayak gitu. Nah, akhirnya kita temukan bahwa di Indonesia orang-orang kreatifnya itu bisa, ya ini penelitian bukan kata saya ya, di Indonesia itu dianggap orang kreatifnya kurang. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita memang lebih menitik beratkan ke anak-anak yang sensing, anak-anak yang cepat hafal, anak-anak yang cepat mengerjakan tugas, anak-anak yang terjadi bagus, anak-anak yang anak-anak yang bertanya-tanya banyak, itu yang kita kedepankan untuk mendapatkan nilai yang banyak, yang baik. Sementara anak intuiting, kita sudut pandang pengajaran orang Indonesia, kita lihat anak intuiting, kenapa anak-anak yang banyak diam, anak-anak yang tidak merespon cepat,
anak-anak yang disuruhnya lain-lain, yang disuruh lain, yang dikerjakan lain, itu anak-anak intuiting. Nah, padahal sebagai pengajar, baiknya kita memberikan mereka, memfasilitasi mereka, bagaimana mereka bisa berpikir kreatif, bagaimana dalam kelas kita manage sedemikian rupa sehingga anak-anak ini betul-betul anak-anak intuiting ini juga bisa memiliki ruang untuk mengeluarkan mereka punya ide. Ya, seperti itu kalau anak-anak ini. Nah, kita ke anak feeling. Anak feeling ini dominasi otaknya di bagian kanan bawah ya, kanan bawah. Anak-anak ini, ya. Kalau di dalam kelas itu kita akan temukan anak ketika kita kasih tugas, ketika kita sedang bercerita, mengajar, berbicara baik online maupun offline, kita akan lihat anak yang cenderung banyak bicara, bercerita, ajak-ajak namanya cerita-cerita. Ini tipe-tipe anak feeling. Ketika dikasih tugas, kalau anak feeling, ketika ada tugas ini, kerja ini ya, anak feeling, anak sensing dikasih tugas langsung ambil, dia punya kertas dan kerjakan. Anak thinking akan bertanya, kenapa dikerja seperti ini kayak gitu. Kalau anak intuiting diam, hanya ambil kertasnya dan mencoba berimajinasi sendiri untuk menyelesaikan. Anak feeling tidak, tapi dia akan cari teman. Bukunya ini kira-kira ini bagaimana menurut ini diapakan ya, ini kira-kira kalau gambar misalnya disuruh minta gambar bunga, bagusnya gambarnya daunnya dulu kah atau bunganya dulu. Dia intinya dia akan mencari dulu pendapat orang lain, kemudian baru kemudian menuliskan isi pikirannya, tidak langsung, tapi dia butuh teman bicara. Dia butuh hal seperti itu karena pada dasarnya dia butuh penguatan. Apakah yang saya pikirkan ini sudah benar, sudah tepat yang diarahkan oleh ibu guru? Bukan berarti mereka tidak pintar, mereka sudah ada. Dan boleh jadi ketika mereka bercerita ini, jangan dianggap ya, kadang-kala kita, kenapa cerita? Saya kan suruh begini, kayak gitu. Kadang-kala mengajar kayak gitu. Nah, yang disuruh kan ini, kenapa ajak temannya cerita, ganggu temannya, kayak gitu. Padahal sebenarnya pada saat mereka cerita ini, pada saat berbicara itu, mereka setengah mengembangkan mereka punya ide yang untuk ini dituliskan, yang menjadi jawaban dari apapun yang kita minta. Nah, anak-anak ini juga, tapi kadang-kala anak ini kebablasan karena cerita-cerita akhirnya tidak kerja tugas. Nah, inilah peran kita sebagai pengajar, sebagai guru. Cut, mereka punya waktu ketika kita melihat, oh ini sudah 2-3 menit kita cerita, terus kita sudah lihat, oh pembahasannya sudah tidak pendek lagi nih, sudah lain lagi nih yang mereka bahas, ya sudah di-cut. Terus bagaimana, sudah bisa jawab, digitukan ya, biar mereka kembali fokus ke pelajaran atau ke tugas yang kita berikan ke mereka. Nah, gitu. Nah, intinya anak-anak feeling ya, mereka punya kebiasaan luar biasa. Anak-anak ini biar mereka belajarnya bagus, mereka butuh kedekatan emosi. Mereka butuh kalau misalnya anak kan masih sering dipeluk-peluk ya, kayak gitu tuh ya, seperti kalau semakin sering dipeluk, semakin sering diajak cerita, itu akan mengeluarkan mereka akan memudahkan mereka mengeluarkan potensi terbaiknya. Itu anak feeling. Dan terakhir adalah anak insting ya. Anak insting. Nah, anak-anak insting ini adalah anak yang otak tengahnya itu dominan bekerja dalam dirinya. Dan artinya apa? Anak-anak serba bisa. Mereka punya indera ketujuh, mereka sudah aktif. Tanpa diapakan apapun indera ketujuh anak-anak insting. Mereka semua bisa apa ya? Dia bisa, kalau disuruh menghafal dia bisa menghafal, disuruh berpikir bisa berpikir, disuruh berimajinasi bisa berimajinasi, disuruh berempati sama teman-teman dia bisa, diajak diskusi dia bisa, semua bisa. Hanya saja kemampuannya itu tidak, kalau misalnya kemampuan menghafal anak Suaranya kurang jelas, Bu. Bisa, ya. Anak-anak insting seperti itu, dia serba bisa. Pokoknya apapun kita minta ke dia, dia bisa. Dia anak-anak seperti ini, anak-anak responsif. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau minta mereka melakukan sesuatu, ini misalnya gambar bunga ya, dia akan respon cepat.
Tapi anak seperti ini butuh kenyamanan. Mana menyamankan mereka. Kita kan dalam Islam ya, kadang kita putar murotal kayak gitu. Ya, itu sambil belajar juga kita sambil perdengarkan murotal seperti itu. Kadang-kadang juga ada boleh diperdengarkan musik yang yang lembut kayak gitu. Ini bisa bisa mensupport mereka, bisa mendukung kinerja atau potensi mereka untuk bisa fokus mereka ketika belajar itu bisa meningkat. Mereka bisa ketika mereka mendengarkan musik. Anak-anak seperti ini musikal intelijensinya itu sangat tinggi. Nah, kadang-kala kita temukan anak-anak kalau misalnya mereka lagi belajar misalnya lagu Balonku Ada 5. Nah, tiba-tiba dia lihat kucing. Terus nanti lagu Balonku Ada 5, kata balonku sudah diganti jadi kucing. Ada 5 kayak gitu anak-anak ini. Semua hal yang ada di dunia ini bisa dijadikan lagu dengan mengambil irama dari lagu-lagu yang lain. Itu oleh anak-anak insting. Nah, hal yang perlu kita antisipasi dari anak-anak insting adalah lingkungannya. Karena mereka butuh kenyamanan, mereka butuh hal-hal yang kondusif. Jadi kalau misalnya ini dalam sekolah, dijauhkan dan didudukkan di dekat dengan guru, ya. Atau ada orang tua di sampingnya. Kenapa? Karena itu tadi dia butuh nyaman. Suaranya tenggelam ya. Aduh, gimana nih? Suaranya makin habis, makin hilang suaranya. Ya Allah, mohon maaf Bu. Ya. Ya itu tadi ya materi dari saya. Soalnya kami di sini sudah hampir jam 12. Dan sepertinya ada juga pertanyaan-pertanyaan di chat, di room chat ya, yang banyak sekali yang menumpuk ya. Nah ini mungkin admin yang akan memfasilitasi atau bagaimana? Nanti ada Bu sesi tanya jawabnya Bu. Ya oke, baik. Mungkin saya akhiri dulu ya. Suaranya makin hilang di tempat saya. Ya Bu, mungkin jaringannya Bu. Baik. Di sini jelas saja Bu. Ya, terima kasih kesempatannya. Nanti